begitu sekarang kita cukupkan Om Effendi ya. Begitulah Islam memperlakukan orang non Muslim masuk ke Muslim dikasih fasilitas, dikasih ini itu. Kalau Bang Pendi menderita masuk Kristen ngapain ke situ Bang Pendi? Kenapa saya masuk Kristen? Kamu sudah bilang ya. Kamu bilang orang Kristen masuk Islam dikasih fasilitas. Dengar. Kamu sudah jawab dengan jujur barusan ya. Orang Kristen masuk Islam itu dikasih fasilitas. Itu kamu bilang dengan jujur. Lalu kamu bilang kalau memang saya menderita masuk Kristen, ngapain saya ke situ? Itu karena keselamatan. Karena keselamatan saya masuk Kristen. Saya percaya kepada Yesus. Saya dihina, diancam, dicaci maki. Apa kalian pikir enak dicaci maki sama orang Aceh? Tidak enak. Tapi saya tetap mempertahankan iman saya. Kenapa? Di dalam Yesus ada keselamatan. Saya rela dicaci maki. Yang penting saya bisa memberitakan Injil. Yang penting orang Aceh dengar Injil. Yang penting orang Aceh dengar nama Yesus. Yang penting orang Aceh mendengarkan kesaksian saya. Yang penting orang Aceh bisa terbuka pikirannya. Selama ini dibohongin. Siapa yang membohongin? Orang-orang tertentu dibohongin. Bahwa masuk Kristen itu dibayar. Masuk Kristen itu dikasih rumah. Masuk Kristen itu dikasih mobil. Masuk Kristen itu dikasih jabatan. Masuk Kristen itu dikasih perempuan. Justru masuk dalam agamamu yang dikasih semua itu. Dan kamu sudah mengaku barusan. Nah, bahkan dapat surat mualaf. Surat mualaf itu di Aceh, ya, surat mualaf itu sangat bermakna di Aceh, Bang Nabi Rom. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Selamat malam Bang Pendi. Ya lanjut bro. Ya sampaikan aja Bang apa yang mau disampaikan. Enggak, kita nggak perlu berdebat. Kalau memang Bang Pendi sudah percaya itu ya udah jalankan aja, ya kan? Tidak, itu aja. Kami tidak berdebat. Kalian yang menanyakan, kami jawab. Saling menanyakan itu nggak apa-apa. Yang penting kan kita gini loh Bang Pendi, yang penting kalau memang itu udah kepercayaan Bang Pendi ya udah lanjut aja. Manusia itu punya dosanya masing-masing, punya apa ya, nanti pertanggungjawabannya sendiri-sendiri lah gitu. Betul. Nah itu, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau memang udah yakin ya udah lanjut aja. Kita bukannya mau berdebat, cuma gini loh Bang Pendi. Kalau saya Muslim, ya tetap saya berpegang kepada Alkitab saya, ya kan? Iya. Ya, gitu. Kalau Bang Pendi udah berpindah, udah yakin, udah percaya kepada Injil, lah silakan. Nggak percaya, nggak apa-apa. Cuma sedikit pembahasannya kalau menurut saya nggak menyalahkan Alkitab Bang Pendi ya sekarang ya. Cuma secara logika, kita nggak bicarakan masalah hadis Bang Pendi. Saya pun bukan penghafal hadis, ya kan? Bukan langsung aja dek, langsung aja dek Marquez mau naik apa, langsung aja ya. Dek Marquez dek Marquez mau nanyakan apa? Enggak, saya cuma mau membuat perbedaan Alkitab aja. Oh jangan dek, tadi kamu sudah bilang dek Marquez bilang imani. Ya, untuk apa diperdebatkan? Lanjut aja perbedaannya dengan Alkitab di mana gitu. Aja. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau Bang Pendi maunya ditanya saya tanya, nggak apa-apa ya kan? Iya. Perbedaannya menurut pendapatmu tadi bagaimana menurutmu ya? Ya. Kalau kami percaya itu Yesus adalah Nabi Isa, kami ya Bang Pendi. Kalau Yesus itu dasarmu apa? Bisa, dasarmu apa? Iya. Dasarnya mana? Ya jangan tanya dulu lah Bang. Saya kan baru tanya. Enggak gini Bang. Abang bilang, abang membuat satu klaim. Ya.
Saya punya banyak uang. Saya tanya, manalah uangmu? Buktikan dulu kalau itu benar kau punya. Kan gitu, Bang. Jangan membuat klaim, tetapi abang tidak bisa membuktikannya. Untuk apa kita berbicara lebih jauh? Iya, betul kayak abang bilang. Saya punya banyak uang, tapi buktikan dulu lah uangnya itu. Nah, ketika abang membuat klaim bahwa kami percaya bahwa Yesus adalah Isa, apalah dasar abang mau mengatakan itu bahwa itu adalah sesuatu yang sama? Begini loh Bang, kami percaya itu kalau Yesus itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu memang utusan Tuhan, utusan Allah. Dia itu Nabi ke-24. Dan dikeluarkanlah kitab Injil pada saat Nabi Isa, pengajaran Nabi Isa itu, syariah Nabi Isa itu nanti pada saat Nabi Isa itu syariahnya adalah dan dijalankan oleh kitab Injil. Nah, kitab Injil. Tapi Bang, saya mau tanya, waktu Nabi Isa dulu itu memegang kitab Injil itu tulisannya bahasa Arab apa bahasa Latin, Bang? Itu saya mau tanya sama Abang. Gitu ya. Itu aja, Bang. Gini, kalau menurutmu ada kitab Injil yang diberikan, siapa yang memberikan kitab itu kepada Isa? Abang tanya dulu, Abang jawab dulu lah, jangan tanya dulu sama saya. Oke, begini saya jawab. Kami tidak pernah, Yesus tidak pernah memegang kitab Injil, titik. Oke? Ya? Oke. Sekarang pertanyaan saya, sebentar. Sekarang pertanyaan saya, menurut abang tadi bahwa Isa atau Yesus itu diberikan kitab Injil. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kitab Injil itu kepada Yesus? Dan kemana kitab Injil itu sekarang? Jangan dulu, itu dulu. Enggak, kemana dulu, jangan ke situ dulu. Siapa yang memberikan? Begini loh Bang, kitab Injil itu memang itu wahyu dari Allah kepada Nabi Isa. Katanya tadi diberikan kitab. Kitab itu kan buku, Bang. Bang Pendi, dengar dulu Bang Pendi. Jangan dengar dulu lah. Jangan panas dulu lah. Gini loh Bang, pada saat itu kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa diberikan, diberikan. Ada serah terima Allah berarti ya. yang berikan untuk menjalankan syariatnya. Udah. Iya, jadi setelah kitab Injil, setelah ajaran syariah Nabi Isa itu berjalan dengan semestinya, dan kitab Injil itu dicabut, kemudian dileburkan, tidak dijalankan lagi karena sudah dikeluarkan kitab Al-Quran. Setelah itu kan dia kan adanya Nabi Muhammad, dikeluarkanlah kitab Al-Quran. Dengar dulu, jangan ketawa dulu. Jangan ketawa dulu Bang Pendi. Kenapa nih? Siapa yang cabut? Siapa yang cabut? Enggak, nanti dulu. Oke. Nah, dengar dulu. Diam dulu. Siap. Malam minggu ini. Saya kan udah bilang, saya bukan penghafal hadis, bukan sejarah. Setahu saya begitu. Cuman Bang Pendi jangan remehkan dulu Bang Pendi. Kita kan sudah pendapat. Nanti kalau memang gini dulu Bang Pendi, kalau memang Bang Pendi lebih jelas dari kita, jelaskan sama saya gitu Bang. Gitu. Siap. Nah, gitu Bang. Gini loh Bang. Saya mau buat perbedaan Bang gini. Saya memang romodo, tapi saya mau buat perbedaan. Perbedaan kitab Al-Baq sekarang dengan perbedaan kitab Al-Quran kami. Setahu saya Bang, Abang kalau kita tanya selalu bilang di Alkitab ini, di surat di Yohanes ayat 1 dan 2 gitu-gitu kan. Betul kayak Abang bilang gitu. Abang mungkin udah baca gitu. Kalau saya kan nggak baca gitu Bang kan. Bang, kenapa kami bilang begitu? Karena itu pegangan kami Bang. Betul Bang kayak Abang bilang. Tapi Bang gini Bang, kitab Abang itu ditulis pakai bahasa Latin, bahasa Indonesia Bang. Siapapun bisa diubah Bang kitab Abang itu. Terus? Tahu Bang? Al-Quran yang diubah apanya? Kemarin Bang, kemarin yang diubah apanya? Yang diubah apanya? Dulu Bang. Dengerin dulu Bang. Nanti Abang jelaskan sama saya. Dengar dulu, nanti Abang jelaskan sama saya. Sedangkan kemarin itu ada saya lihat ada revisi kitab Bang. Berarti kalau ada revisi kitab itu jelas kitab Abang itu ditulis pakai tangan. Sekarang saya mau jelaskan Al-Quran Bang. Bang Pendi kan lahir di Islam. Tahun 2016 Bang Pendi baru murtad ya kan? Baru masuk Kristen. Boleh Abang ambil Al-Quran, Abang samakan, jangankan di Indonesia Bang, ke seluruh dunia Abang bawa, nggak ada perbedaan Al-Quran Bang, sama semua. Ada manusia yang, Bang, saya mau tanya sama Bang Pendi, ada manusia yang bisa merubah Al-Quran Bang. Jangankan semua ayat Bang, alif lam mim aja, Bang Pendi sanggup ubah Al-Quran Bang.
Alif la, alif lam mim tidak ada yang tahu arti alif lam mim. Jangan bahas dulu alif lam mim. Enggak ada yang tahu itu Udah. alif lam mim artinya apa. Gini loh Bang, kok nggak surah Sebentar. Al-Baqarah aja, surah Al-Baqarah aja ayat 1-2 aja. Ada manusia yang sanggup ubah Al-Quran. Sedangkan kitab Bang Pendi itu ditulis pakai tangan Bang. Kapan-kapan bisa direvisi Bang. Jadi Itu Bang Al-Quran ditulis perbedaannya Bang. Jadi yang tulis Iya, Al-Quran Bang. siapa? Al-Quran ditulis oleh tangan manusia atau bukan? Oleh tangan Allah. Iya, tapi itu Bang kalam Allah Bentar Bang. ya. Sebelum ke Bang Nabirong ya. Pertanyaan Ya. saya, apakah Al-Quran ditulis oleh tangan? Pertanyaan saya, siapakah yang menulis Al-Quran? Pertama, tangan manusia. B, tangan Allah. C, tangan malaikat. D, tangan Nabi. Siapakah yang menulis Al-Quran? A, Allah. B, Nabi. C, Rasul. D, malaikat. Siapa? Yang menulis Al-Quran itu Bang, saya memang nggak tahu. Bukan Allah Bang yang nulis Bang. Jadi Al-Quran siapa yang itu, tulis? Terus Bang, siapa yang nulis? Al-Quran itu Bang kalam Allah Bang. Iya, terus siapa yang tulis? Ya. Siapa yang tulis? Nanti sambung ke Bang Nabirong untuk menjawab semua pertanyaanmu. Siapakah yang menulis Al-Quran? Tangan malaikat, tangan Allah, B, C, tangan manusia, atau jin? Atau tangan Nabi dan Rasul? Kalau saya benar, Alkitab ini ditulis oleh tangan manusia. Saya akui, Iya. Alkitab ditulis oleh tangan manusia. Ya. Iya. Iya. Pertanyaan saya, Udah. siapakah Udah, yang menulis Al-Quran? A, Allah, tangan Allah. B, tangan Rasulullah. C, tangan Ya. malaikat. D, tangan jin. Siapa yang tulis? Betul Bang. Enggak, siapa akan yang tulis? Saya jawab Bang. Siapa? Akan saya jawab Bang. Siapa? Cuma gini loh, cuma gini loh Bang. Bang Enggak, Pendi. jawab saja. Saya sudah tangan yang menulis Alkitab itu tangan manusia. Pertanyaan saya, siapakah yang menulis Al-Qur'anul Karim? Apakah ditulis oleh Allah? Itu A. B, apakah ditulis oleh tangan Rasulullah? C, apakah ditulis oleh tangan malaikat? 3 saja dah. Jawab. Kalau Al-Quran Bang Pendi, kalau kitab Bang Pendi siapa yang nulis? Manusia, saya sudah jawab tadi. Manusia. Manusia. Hah? Iya, manusia. Manusia. Ya. Kalau Al-Quran kami, Bang, manusia Al-Quran manusia Al-Quran Bang Pendi yang nulis ya? Kayak dia lenang nih. Sudah Ya, dimarahin, ya, ya. sudah dimarahin sama istri kamu? Lihat. Ko ilong lung muno Bang, hai bi pertemuan Roy. Cuma ilung muno Bang lah, begah Bang. Karena orang Aceh Bang, nama masalah ya Bang. Sudah dimarahin sama Ya kan? istri? Sudah dimarahin sama Ya. istri? Ya kan? Al-Quran Yang kamu pertama, manusia Bang. yang tulis, Yang pertama, Bang. Bang, Al-Quran kami Bang yang nulis manusia juga Bang. Oh ya, siapa? Salah satunya. Ya. Surat Al-Baqarah, siapa yang tulis? Abang jangan salah satunya. Salah Bukan. satunya Ubay Saya bin meminta, Ka'ab. saya meminta satu surat. Oh. Surat Al-Baqarah itu siapa yang tulis? Salah satunya Bang Ubay bin Bukan, Ka'ab. bukan. Yang tulis surat Al-Baqarah itu siapa? Bang, yang nulis Al-Quran itu Bang 6 Yang orang tulis Bang. surat Al-Baqarah siapa? Bukan lagi bukan gitu Bang cara dia. Bukan yang nulis surah Al-Baqarah Bang. Dia Bang kan yang nulis Al-Quran itu ada 6 orang. Salah satunya Ubay bin Ka'ab. Yang nulis Alkitab Abang siapa? Coba Abang bilang. Siapa? Oke. Siapa? Ubay bin Ka'ab, surat apa yang ditulis oleh Ubay bin Ka'ab? Kalau masalah surat Bang saya belum tahu. Ya, saya jujur aja Bang. Kalau masalah surat itu Ubay bin Ka'ab nulis surat apa saya belum tahu. Saya jujur aja Bang. Udah saya bilang saya bukan orang pandi. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Alkitab Abang manusia yang tulis. Siapa yang tulis Alkitab Abang? Manusia. Ada Markus, ada Yohanes. Ada Markus, ada Yohanes. Ya. Oke Ada Bang. Matius. Saya percaya Bang. Abang saya percaya juga. Bukan saya nggak menyalahkan Abang. Betul juga Abang udah baca Alkitab. Kenapa Alkitab Abang itu ditulis pakai bahasa Latin gitu? Kenapa nggak bahasa Arab? Nah, Padahal kan dulu saya bersyukur. Alkitab. Saya bersyukur, Dulu, Bang. Bentar. Saya sudah tahu. Oke, jelaskan Bang. Oke, saya sudah tahu apa maksud Abang. Ya. Saya sangat bersyukur. Saya sering sekali ulang-ulang di komal saya ya.
Saya secara pribadi sangat bersyukur dan semua orang Kristen itu sangat bersyukur. Kenapa? Karena Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Ya. Ada bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Padang, ada bahasa Batak, ada bahasa Nias, ada bahasa Chinese, ada bahasa Korea, ada bahasa Inggris. Sehingga kami yang tidak sekolah, yang tidak memahami bahasa Ibrani, kami yang tidak memahami bahasa Yunani, kami bisa baca Alkitab. Sehingga kami bisa memahami dengan mudah Tuhan kami itu. Iya. Kami mengenal Tuhan kami itu lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Iya. Iya. Ya, seandainya kami tidak, Alkitab kami tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya yang baru percaya ini sulit sekali mengenal Tuhan saya. Sulit sekali saya mengenal firman Tuhan saya apabila Alkitab itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, betul, betul, Benny, betul. Itu Bang. Jadi Bang, betul, Bang. Kalau saya ingin tanyakan kepada Abang, apakah Al-Quran itu ada diubah-ubah? Ya tentu Abang jawab tidak ada. Tetapi kalau Abang baca terjemahannya, itu banyak terjemahan Al-Quran itu diubah-ubah, Bang. Iya, Bang. Terjemahan tahun ini, terjemahan tahun ini dengan terjemahan beberapa tahun yang lalu itu sudah tidak sama lagi, Bang. Terjemahannya ya, saya tidak bilang al-lughah al-arabiyahnya, tetapi terjemahannya. Saya tidak mengatakan yang diubah itu adalah teks Al-Quran, tetapi yang saya katakan yang diubah itu adalah terjemahannya. Ya. Yang mana? Salah satunya adalah wa kawaiba atraban. Wa kawaiba atraban, ayat Al-Quran, surat yang sama, ayat yang sama, beberapa tahun yang lalu itu artinya gadis-gadis berdada montok. Terjemahannya. Tetapi sekarang itu sudah direvisi artinya. Sudah diubah terjemahannya. Apa terjemahannya sekarang itu? Gadis-gadis sebaya. Nah, itu sudah diubah arti terjemahannya. Banyak lagi yang sudah diubah, banyak ayat lain lagi. Kami juga tadi sudah membahas dengan apa? Bu Kak Sofi ya. Nah, terus versi apa Bang Nabirong? Was ya. Apa Bang? Iya, Hafs, was. Gitu. Itu juga tidak sama. Tidak sama. Itu ada sama Bang Pendi itu Al-Quran yang diubah itu. Terjemahannya ada. Ada di Google aja Bang cari ada. Oh, jangan di Google lah Bang. Al-Quran sama Bang Pendi ada. Bang Pendi di Medan, Bang ya? Enggak. Gimana juga? Bang Pendi dulu waktu murtad pertama di mana? Di Medan enggak? Di Aceh. Di Aceh. Di Aceh. Bang Pendi enggak, pertama kali di Aceh. Di mana Bang Pendi itu baptis kalau di Aceh? Di mana tuh? Gini. Pertama sekali murtad, posisi saya di Aceh. Oh, di Aceh. Di Aceh mana tuh, Bang? Birun, Matang Lumpang 2. Matang Lumpang 2, Kampung Nelung, Bang. Bang Pendi kampung gimana kampungnya? Di mana kampung nenek Abang? Jangan-jangan nenek. Hah? Jangka, Bang. Aku kuliah Bang di Al-Muslim, Bang. Oh, Al-Muslim. Nah, tahun berapa Abang kuliah di Al-Muslim? Aku Bang lulusan tahun 2006-2007 Bang di Al-Muslim, Bang. Oh, saya tamatan pesantren tahun 2004. Oh, 2004 Bang. Di mana? Ulumuddin, Bang ah? Betul. Ulumuddin. Kelas berapa Bang sampai di Ulumuddin, Bang? Sampai tamat SMA. Oh, sama SMA. Dari SMP, dari kelas berapa tuh? Dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP sampai tamat SMA. Lumayan juga, Bang. 6 tahun juga, Bang, ah? 6 tahun karena saya bandel itu 7 tahun saya di sana. Oh, 7 tahun ya. Lumayan juga. Udah Mali juga, udah lewat Mali juga, Bang, eh? Oh, di pesantren kami nggak Mahali ya. Kami nggak baca kitab Mahali. Kami nggak belajar Mahali. Oh, nggak belajar Mahali ya? Nggak. Kirain sekarang posisi Bang Pendi di Medan. Aku di Medan juga kemarin, Bang. Aku lama di Medan, Bang. Dari tahun 2001 aku di Medan, Bang. Sekarang Abang di mana? Sekarang Abang di mana? Abang di mana sekarang? Sekarang udah pulang ke Aceh, Bang. Udah pulang ke Aceh, Aceh Timur. Aceh Timur di mana? Aceh Timur di kota Didi. Di mana? Di Rayu. Oh, di Rayu. Saya pernah ke Idicut. Dicut, kampung mana tuh, Bang? Kampung apa namanya? Saya lupa di Idicut kampung mana, dekat dengan Gede Idicut. Itu kampung gede namanya, Bang. Nah, kampung gede, Bang. Di kampung itu ada satu pesantren. Nah, saya pernah tinggal di pesantren itu beberapa minggu.
Oh, Kampung Gede ya, Kampung Gede. Oh, ya. Ya. Oke, Nah, oke, itu oke, Bang. Jadi kami sangat bersyukur Bang ya. Saya pribadi sangat bersyukur. Ya, ya. Makanya saya pernah adu argumentasi dengan teman-teman Aceh ya, tapi tidak di TikTok. Mereka bilang orang Barat banyak yang sudah murtad katanya, yang sudah mualaf katanya ya. Saya bilang sangat sulit orang Barat itu mualaf. Kenapa? Mereka itu tidak mau beribadah. Untuk seminggu sekali saja mereka beribadah itu malas. Seminggu sekali saja ke gereja malas. Alkitabnya dalam bahasa Inggris mereka malas baca. Apalagi mereka baca sekarang kitab dalam bahasa Arab. Bagaimana cara mereka sembahyang kalau mereka itu harus pakai bahasa Arab? Bisa nggak ketika mereka sembahyang itu pakai bahasa Inggris? Belum ketemu gua, besok aja. Nah, itu Bang Adi. Beliin gua rokok dong. Ya. Jadi yang mualaf di sana itu siapa ya? Orang-orang Islam sendiri. Aja. Ini Yang dari dunia yang dari negara Islam, mereka hijrah ke Amerika. Biarin aja. Apa arti hijrah itu? Apa maksudnya ya? Yang merantau lah ya. Gara-gara konflik apa namanya itu? Merantau lah kita bilang. Nah, mereka pergi di Arab. Mereka pergi imigran, betul, imigran. Di Amerika, di Inggris, di Jerman, di Prancis. Bahkan banyak negara-negara itu sekarang sudah tidak terima lagi orang kita Islam. Karena sampai ke sana mengatur-ngatur kan. Gitu Bang Adi. Itu dunia memang begitu dia, Bang Pendi. Sekarang tadi Bang Pendi bilang Bang Pendi bersyukur karena Alkitab Bang Pendi sekarang bahasanya bahasa Latin mudah dipahami. Oke, logika, masuklah logika kan? Ya. Masuk logika. Cuma kan Bang Pendi dulu kita bilang lahir dari Islam, pernah berpendidikan di Dayah sampai 6 tahun lah, hampir 7 tahun lah. Ya kan? Bang Pendi kan pernah belajar kitab. Apakah sangat sulit belajar Alkitab waktu Bang Pendi masih Islam dulu di pesantren? Sangat sulit gitu. Sulit Coba Bang. dijelaskan. Sulit Bang. Al-Quran itu kalau kita baca ya, bahkan tengku-tengku kita di Aceh, kalau kita bertanya terlalu dalam, mereka langsung jawab, oh beda tak ketemayang, murtad ke, betul Tuhan. Coba Abang jawab, betul apa tidak? Abang jawab dengan jujur. Abang harus berani jawab. Iya Bang, tapi Bang, kalau seorang santri, seorang murid bertanya terlalu dalam kepada guru, bla 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 bla, bagaimana Tengku? Tengku langsung bilang sebelum jawab, jangan banyak kali bertanya, nanti kamu murtad. Apa hubungannya? Tidak boleh bertanya dengan murtad. Iya Bang, tapi Bang bertanya itu untuk cari untuk tahu. Ya. Habis itu langsung dipukul pakai rotan. Ya. Gini loh Bang. Persepsi saya begini Bang. Betul kayak Abang bilang itu. Cuma gini loh Bang, kita namanya manusia. Kita tanya sama Tengku itu satu orang, dia jawab gitu. Berarti dia belum pandai Bang. Masih bodoh dia itu. Hampir semua tengku yang saya tanyakan jawabannya sama. Ya. Jangan banyak bertanya, nanti kamu murtad. Apa hubungannya? Mungkin kita Bang gini loh Bang, belum kita menemukan. Bertanya, seseorang bertanya karena ingin tahu. Ya betul. Mungkin kita belum menemukan orang yang tepat Bang. Sekarang gini loh Bang, jangan kita samakan semua Tengku di seluruh Aceh. Sekarang Abang lihat citra polisi kayak mana hancurnya sekarang. Jangan bawa ke sana, jangan bicara ke sana. Enggak gini loh Bang. Maksudnya kita buat persepsi dulu. Saya enggak berani bilang. Tapi kan enggak mungkin kita bilang semua polisi itu jahat Bang. Sekarang kayak mana hancur citra polisi. Tapi jangan kita bilang semua polisi itu jahat semua. Enggak juga Bang. Kalau enggak ada polisi enggak. Maksud saya itu juga persepsi Tengku begini Bang. Maksud saya. Kayak mana Bang? Semua Tengku yang saya jumpai, kalau saya bertanya, jawabnya pasti jangan banyak bertanya, nanti kamu murtad. Rata-rata itu. Iya, semua Tengku yang Abang jumpai gitu ya. Iya, kalau kita kumpulkan itu ada satu kabupaten. Iya. Iya. Rata-rata. Nah, betul Bang, betul. Oke, kita Abang bilang. juga abang juga membenarkan. Benar nggak yang saya bilang? Kalau Abang tanya nih sama Tengku ya. Ini banyak yang bilang fitnah. Dalam hati mereka mengakui itu. Cuma mereka tidak berani. Betul. Ngarang. Padahal hati mereka mengakui. Saya punya teman waktu di pesantren itu, dia sampai mau gila dia itu lari-lari
satu pesantren itu dulu. Sekarang dia jadi orang hebat. Jadi orang hebat sekarang. Dulu waktu sama-sama kelas 1 itu, dia belajar nahu saraf. Habis itu ada sesuatu hal yang tidak sanggup dipikirkan oleh pikirannya. Dan ketika ditanyakan tidak ditemukan jawaban. Mau gila dia, Bang. Makanya banyak orang bilang kan, baik baca kitab hidro ke harus natungku. Muhan pungo ke. Nantam dengar, Bang? Nantam dengar badayah le urung pungo gara-gara nahu? Ilung bang kan dari awal aku dengar bang urung pengonahu ikan kena tu, ya kan? Pengonahu bang kan? Tapi sebenarnya itu nggak ada bang. Ini menurut saya bang ya. Kalau abang berpikir begitu bang silakan, nggak masalah, ya kan? Abang mau berpikir begitu silakan, saya nggak melarang itu. Tapi menurut saya nggak. Gini loh bang, buktinya sekarang gini loh bang. Cukup banyak udah pesantren di seluruh Aceh bang. Malah di tempat saya di ID bang kan, itu alumni cabang-cabang Abu Bayah Pasi itu udah banyak kali bang. Tapi nggak ada saya lihat sekarang anak-anak stres pengonahu. Mungkin orang gini loh bang, karena dia terlalu mikir yang bukan-bukan. Ya sekarang itulah kan? Sekarang. Sekarang orang kan sekarang kan tidak seperti yang dulu, ya. Banyak pesantren rata-rata berapa orang santrinya itu saja dicek. Pernah membaca sebuah hadis, saya di zaman maka akan datang suatu zaman di mana umatku, aina ummati, kata Nabi Muhammad, di mana umatku akan mengikuti umat sebelumku. Bahkan bila mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, maka umatku akan masuk. Lalu para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Dan ini banyak yang terjadi bang. Ya, negara-negara Arab sekarang itu sudah bekerja sama dengan Yahudi. Lalu Nabi Muhammad juga pernah berkata dalam sebuah hadis, pada suatu zaman Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, masjid-masjid banyak, megah, tetapi jauh daripada syariat. Benar? Dan Nabi Muhammad pernah berkata dalam sebuah hadis, apa kata Nabi Muhammad? Agama Islam itu datang seperti apa? Abang pernah dengar hadis itu? Datang dalam keadaan apa? Kembali dalam keadaan apa? Pernah dengar? Iya, Pak. Betul tuh, Bang. Ada juga saya dengar itu nanti perpecahan Islam sampai 72 Enggak, golongan. saya tidak tanya perpecahannya. Ya. Ada, Bang. Itu, Bang. Gini loh, Bang. Itu persepsi Islam Bang. datang dalam keadaan asing, kembali dalam keadaan asing. Iya, Bang. Itu kan betul. Kayak Bang bilang, saya pernah dengar juga, walaupun saya nggak pernah ngaji di pesantren lama, Bang ya. Tapi gini loh, Bang. Namanya akhir dunia itu memang begitu dia, Bang. Sekarang kayak Abang bilang negara-negara Arab itu, mana ada peduli lagi itu? Dia nggak peduli sama Palestina, nggak peduli. Orang itu bang kan, dasar orang-orang Arab itu bang, kayak Qatar itu, dasarnya memang orang miskin bang. Tahu orang itu orang-orang urung perabe kambing awai bangan. Cuma orang itu begitu dikasih rezeki sama Allah, jadi negara superpower, negara yang hebat, tapi mereka lupa akan hal yang dulu dia pernah dudukin kayak mana jabatan dia dulu. Itu memang begitu dia. Namanya manusia bang. Manusia itu kalau udah dikasih kekayaan, udah dikasih kemewahan, dia pasti akan sombong, merasa dia hebat. Nggak percaya Pak Bendi? Fir'aun bang, Fir'aun kayak mana bang? Apa penyebab Fir'aun itu tidak mau mengakui Allah itu ada? Karena dia merasa paling hebat, karena dia jadi orang kaya, semua dia yang biayai. Nyatanya Wino bang kan, BPJS Jijo, beras raskin, semua bantuan dia kasih. Fir'aun dulu begitu bang, karena dia kaya, perasaan dia sombong, sehingga dia mengakui dirinya paling hebat gitu. Sampai sekarang manusia begitu bang. Rata-rata orang kaya sombong bang. Coba abang lihat tuh, merasa dia paling hebat. Walaupun nggak semua bang. Betul nggak bang? Betul. Walaupun nggak semua itu, ya, tapi berarti ada ya. Nggak semua, tapi hampir semua bang. Ini kan orang kagak kampung long lagi kan bang. Nak kagak lagi ya. Gitu bang, namanya manusia kan udah ada contohnya dari enak zaman kalau dulu kita, bang. Ini enak kita nanti ketemu, kita ngopi, makan mie Aceh. Ya. Bohonyan bacu tip berat mangan. Bang, aku di Medan bang tahun 2001 dulu bang. Nah boleh balik bang. Lama aku di Medan bang. 2001 aku tinggal di Gaberta bang. Di Helpet di asrama Jipur aku tinggal bang. Oke, kembali lagi ke pertanyaan abang ya.
Ya. Tentang Nabi Isa, tentang ayat-ayat, tentang surat itu. Bang Nabirong, masih ingat Bang pertanyaan daripada apa yang disampaikan oleh Bang Adi Marquez tadi? Bang Nabirong? Iya. Silakan Bang. Sudah lupa, Bang Nabirong udah lupa juga itu. Iya. Nabi Rom mungkin udah ngantuk dia, mungkin tidur aja. Enggak. Istirahat. Bukan. Kau terlalu banyak kan gitu, muter sana muter sini. Terlalu banyak kan, lupa pula Bang. Ya, betul juga. Kebanyakan bentar. nyampe ke sana, nyampe kemari kalian jadi males dengerin. Bang Nabirong, Ya, bentar Bang, saya mau tanya dulu. Dia kan lama di Medan. Bang Adi, Ya. yang dijawab bupah ya. Miona ada pegana, Miona ada pegana, Miohana ada pegana. Oke, yang mana-mana. Udah ada yang Bang? Watedro di Medan, nan Pajotibui. Hana Bang, Idra aku kan? Ya betul. Ilung Bang. Yang betul. Ike aku bukan demi Allah Hana, tapi ku kalah wa Mekak Bui nah, ni depak Bang Mekak Bui ilung ada yang di Padang Bulan Bang. Oh dengan cara lain? Hana, ilung Bang kan, ilung tinggal di Gaperta di Asrama Jipur, ilung anak Kristen dong Bang, seperti Bang Budi kan? Seperti Bang Budi. Ilung malah diundang Bang. Saya diundang Bang waktu acara pesta adik dia ke rumah. Diundang. Makan. Jadi karena udah kawan sama orang itu kan nggak pergi nggak enak karena mungkin lah aku jak Bang. Nah, Betul. kan? Jadi mbak hati bapak daerah aku kapalihnya putai bio. Kia kan aku dijumpa juga kan. Rupanya Bang cukup tertib orang itu Bang. Ya, cukup tertib orang itu. Betul. Dikasih yang makanan halal Islam kan? Bang kan. Dikasih makanan halal kan? Gitu. Tadi kan Betul. ilung ada yang pondok Medan, aku baru setahun di Medan. Kita kan belum tahu kayak mana gitu kan. Rupanya gitu Bang. Cuma kalau makan belum pernah Bang gitu. Karena namanya tanya Islam nih, Bang Hana mungkin lah kan. Cuma kalau orang jualan babi itu selalu saya lewat dari Padang Bulan itu dari depan. Kadang meja orang babi itu dekat saya itu. Saya lewat dari kereta. Kalau nggak dari mobil kan gitu. Di Padang Bulan tuh. Gitu. Masih tahun 2001 2002 Bang itu. Karena kan dulu habis itu saya baru pulang kuliah di Al Muslim karena saya kuliah di Al Muslim cuma ambil D2 2 tahun Bang, nggak lama. Oke, sekarang begini. Oke, kita tinggalkan lah. Abang tadi bilang Injil itu dicabut oleh Allah. Injil itu dicabut. Siapa yang mencabut Injil itu? Dan di mana Injil itu sekarang? Injil itu Bang kan gini loh Bang. Kalau saya ditanya sejarah mendetail saya memang nggak tahu karena bukan ahli sejarah. Cuma tapi saya pernah dengar gini, Injil itu waktu Nabi Isa itu memang tidak membawakan ajaran lagi. Injil itu tidak dikembangkan lagi, maksudnya Hanali di Purno Bang lagi ya. Kenapa tidak dikembangkan? Kan, menurut Abang, Injil itu firman Allah apa bukan? Kalau dulu Bang, kalau Injil dari pertama itu memang firman itu Bang. Enggak, firman Allah. Apakah firman Allah, perkataan Allah? Iya. Kitab Zorat, Jabur itu Bang setahu saya Bang ya. Itu memang Allah. Semuanya itu firman Allah itu Bang. Nah, sekarang di mana firman Allah itu? Kenapa dicabut? Gini loh Bang. Apakah kadaluarsa? Bukan kadaluarsa Bang, karena gini loh Bang, karena kan setelah Nabi Isa itu tidak ada ya kan, dia kan ada zaman apa tuh namanya, muno Bang Mekem Aceh, najamun senggang. Jadi orang tuh kan belum ada ajaran syariah lagi. Nah, begitu ada ajaran syariah dari Nabi Muhammad sehingga Alkitab itu tidak dibenarkan lagi karena sudah ada syariah baru. Nah, kalau dicampurkan syariah, kiban bro Bang, coba jelaskan. Perhatikan. Sebelum Injil kitab apa? Sebelum Injil? Taurat ada. Sebelum Taurat, Zabur. Zabur. Ketika Zabur turun, ketika Taurat turun, apakah Zabur ditiadakan? Ketika Zabur dan Taurat. Zabur, mana duluan Zabur dan Taurat? Ada yang tahu teman-teman? Bang Nabirong? Ada yang bilang mana duluan Zabur dan Taurat, duluan Daud lah. Daud, berarti Daud kitab apa itu? Zabur ya? Zabur. Oke. Tapi menurut mereka, iya, ini menurut mereka lah. Ini menurut mereka. Oke. Ketika Taurat datang, apakah kitab Zabur itu ditiadakan? Tidak lah. Tidak kan? Ini kepada Bang Armin, Bang Adi. Bang Adi. Injil. Ketika Taurat datang, apakah kitab Zabur ditiadakan oleh Allah?
Setahu saya bang, kalau satu ajaran itu dalam satu nabi beda dia bang. Enggak. Misalnya kalau- Abang jawab, jangan setahu saya. Ketika Taurat datang, di dalam Al-Quran itu duluan Taurat kan? Hmm. Duluan Zabur kan? Ketika Taurat datang, pertama Zabur, habis itu Taurat. Ketika Taurat datang, apakah kitab Zabur ini ditiadakan oleh Allah? Iya. Ditiadakan. Hmm. Gimana buktinya ditiadakan? Karena kan sudah datang ajaran dari ajaran Zabur. Tidak mungkin dalam satu fase Nabi itu ada dua Alkitab, Pak Pendi. Dalam satu Tidak ada, Bang. Ketika Dari Injil Taurat, Zabur sampai Injil itu tidak pernah ada yang dibuang atau dihapuskan. Tetapi ketika Al-Quran datang, baru menyatakan Injilnya sudah tidak dipakai lagi. Kalau yang 3 itu semuanya dipakai, Bang. Makanya ketika Isa atau Yesus itu masih membacakan kitab-kitab Taurat dan Zabur, puji-pujian Zabur, gitu. Jadi tidak Jadi, pernah. Oh, jadi Gitu. waktu Zabur itu, waktu Alkitab Zabur itu, kitab Taurat itu tetap diajarkan juga itu sama Nabi Daud itu. Bahkan zamannya Yesus ada di abad pertama, Yesus masih membacakan kitab Taurat. Orang-orang Yahudi, Farisi dan orang-orang itu masih membacakan, menggunakan kitab Taurat, Pak. Zabur. Bahkan Yesus masih membacakan Injil Yesaya. Oh, Yesus yang baca. Taurat ya, kitab para nabi ya, kitab para nabi, bukan Injil Yesaya, kitab para nabi Yesaya yang ada di Perjanjian Lama itu. Jadi Taurat itu. Yesus yang baca. Bang Nabi Rong, saya bingung juga. Maksudnya Yesus yang baca itu Nabi Isa yang baca atau Tuhan Yesus yang baca, Bang Nabi Rong? Yesus yang membacakan. Iya, maksudnya segini loh. Ya, Ketika Yesus itu ini zaman ya, kita bilang berzaman Yesus itu kan di abad pertama, Pak, ya. ya. Kalau Isa kan kami nggak tahu abad keberapa. Ya. Nah, di abad pertama ini, ketika Yesus ada, ketika dia ada di bait Allah, di bait orang-orang Yahudi yang sebangsa dengan dia ketika itu, dia masih membacakan Taurat, dia masih membacakan kitab para nabi, yaitu dia masih membacakan Zabur. Mereka masih belajar tentang itu juga, termasuk Paulus. Dia masih belajar tentang Taurat. Tidak pernah hilang. Padahal jarak antara Taurat dengan Zabur itu jauh, Pak. Dan Zabur kepada Yesus pun jauh, Pak. Ratusan tahun, 700 tahun, 800 tahun itu, Pak. Bahkan dari Musa itu 1500 tahun kalau tidak salah kepada Yesus. Iya. Dan mereka masih menggunakan itu, Pak. Umat Yahudi itu. Hingga sekarang umat Yahudi masih menggunakan itu, Pak. Hanya Muslimlah yang mengatakan itu sudah tidak berlaku. Katanya sudah disempurnakan. Padahal kalau kita mau lihat dari semua hukum-hukum yang diberikan di dalam Taurat, itu dilanggar semua sama Nabi Muhammad. 10 hukum itu dilanggar, Pak. Salah satunya. Iya, Bang Namirung. Kalau sama saya, Bang Namirung gini loh. Bang Namirung saya memang bukan ahli sejarah, bukan orang ngaji yang bukan orang ngaji. Iya. Kalau sama Bang Tidak, Pendi tidak. jauh Kita berbagi saya di pesantren. Bang Pendi hampir 7 tahun tuh di pesantren. Iya, Lama dia iya. 7 tahun tuh, ya kan? Kita berbagi ilmu nih, Bang, ya. Maksudnya gini. Ya, nggak apa-apa. Nggak, Kami maksudnya gini loh, bukan Bang. orang yang menghina, bukan. Tetapi kami memberikan ilmu pengetahuan yang kami tahu. Dan Ya, itu nggak kami apa-apa. baca dari Ya. literasi Islam sendiri. Bukan Ya. ngarang. Iya. Gitu loh. Ya, ya, saya pun begitu, Bang. Kalau saya tetap berpegang teguh dengan kepercayaan saya gitu, Bang, ya kan? Iya, betul. Itu, cuma gini loh, kita kalau memang itu Bang Pendi udah percaya, kita udah silakan, nggak masalah. Itu kan pilihan. Namanya hidup itu pilihan, ya udah silakan, nggak masalah. Cuma gini, kalau menurut saya tadi kan ada Bang Nabirung bilang kitab Taurat dan Zabur itu memang masih ada. Oke lah, Bang Pendi tahu sejarah, saya nggak tahu tuh, mungkin masih dibaca sama Yesus gitu. Saya mau tanya sedikit aja, boleh Bang Nabirung ya? Iya, silakan. Yang baca Yesus maksudnya Tuhan yang baca atau Nabi Isa yang baca atau Tuhan yang baca itu kitabnya, Bang? Gitu. Yesus kan hadir sebagai manusia layaknya seperti ini. Hadir sebagai manusia. Jadi ketika dia lahir
ke dunia, dia harus menjadi manusia seutuhnya, Pak. Makanya dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan, karena dia harus mengerti, bukan mengerti, dia harus merasakan sebagaimana manusia rasakan, Pak. Gitu. Berarti Tuhan Yesus itu lahir juga ke dunia dia, Bang? Yesus lahir ke dunia, datang ke dunia sebagai manusia. Dia merasakan bagaimana penderitaan manusia. Dia merasakan bagaimana cobaan yang diterima manusia untuk berbuat dosa. Dia juga merasakan bagaimana dia harus mencukupi kehidupannya. Supaya itu semua terlaksana, dia harus menjadi manusia, Pak. Oh ya, supaya dia tahu bagaimana hidup seperti manusia lain gitu ya. Dan memang itulah, dengan cara itulah dia bisa menjadi manusia seutuhnya untuk menebus manusia dari dosa. Karena begitu. Itulah janjinya. Oh ya, jadi kalau orang bilang, oh kan dia Tuhan, kalau dipukul juga menghilang. Tetapi dia bilang begini, Pak, ketika Yesus ditangkap di waktu malam itu, ketika Yesus ditangkap sama orang-orang yang dibawa sama Yudas itu, ya, Petrus itu menghunuskan pedangnya dan memutuskan kuping seorang prajurit. Ya. Yesus bilang apa? Masukkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa memanggil malaikat-malaikatku untuk melawan mereka. Tetapi Yesus bilang tidak, bukan itu. Lalu Yesus menempelkan kembali telinga itu dan hingga telinga itu tersambung kembali. Ya, itu bisa baca di Alkitab. Jangan bilang aku ngarang Tuku Zaki. Baca Alkitab, itu ada. Gitu. Jadi tidak ada kami ngarang. Nah, artinya begini, apakah Yesus tidak mampu melawan mereka? Mampu, Pak. Tinggal dia manggil malaikatnya, selesai. Bahkan ketika Yesus selesai puasa, ketika iblis mau mencoba-coba untuk mencoba Yesus, dia bilang apa? Jatuhkanlah dirimu. Apakah malaikat-malaikat tidak akan menopangmu di bawah? Dia bilang. Karena iblis tahu. Bahkan malaikat bisa diperintahkan sama Yesus. Tetapi Yesus bilang, jangan cobain Tuhan Allahmu. Gitu. Jangan kau pikir. Bang Nabirung, jadi kalau Tuhan Yesus itu dilahirkan, berarti dia punya ibu dong? Punya ibu ya? Dia dilahirkan sebagai manusia, layaknya sebagai manusia, melalui seorang perempuan suci yang bernama Maria. Tetapi dia tidak diproduksi seperti manusia bereproduksi. Ya. Maria. Jadi Yesus itu lahir bukan karena air mani, Pak. Bukan karena air mani yang hina, bukan. Makanya Yesus itu suci. Kan manusia diciptakan bagi kaum muslim dari air mani yang hina, yang keluar dari tulang sulbi, betul? Iya, dia dilahirkan melalui seorang ibu, Maria. Iya, bukan karena dia harus menjadi manusia, bukan bin salabim, Pak. Iya, betul. Bukan dari air mani begitu ya, seperti kita sekarang, bukan begitu ya kan? Bukan beda. Proses reproduksi, bukan. Bukan reproduksi ya, bukan reproduksi. Dia lahir dari seorang Maria. Tapi dia harus lahir dari seorang manusia. Saya mau tanya, jadi selain dari air mani itu apa? Siapa yang dia kan Tuhan. Siapa yang meniupkan sampai ke Maria itu sampai dia hamil? Siapa yang meniupkan itu? Yang jelas bukan Jibril yang meniupkan Parjaha, tetapi Roh Kudus yang hadir di dalam tubuh Maria. Bukan ditiupkan, Roh Kudus. Bukan ditiupkan, Pak. Kalau Isa Al-Masih ditiupkan Parjahanya. Iya, kalau Isa Al-Masih, Bang. Isa Al-Masih itu ditiupkan, Bang. Menjadi orang, enggak, dia menjelma menjadi manusia seutuhnya. Jibril kala ketemu Maria, ya kan? Lalu ketika dia menjadi manusia seutuhnya, lalu si Jibril ini meniup parjahanya Maria. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, gimana rasanya ya? Dia menjelma jadi manusia, ini malaikat, lalu meniup parjahanya perempuan suci. Aneh aja. Siapa yang bukain tuh, Pak? Oh, berarti begitu ya.
Berarti dia bukan dari Armani, tapi pemahaman kami orang Islam yang ada sejarah begitu cuma Nabi Isa. Ini bukan kami Emang menghina Nabi apa, Isa enggak. diapain, Pak? Ya, Bisa ya kan? lahir dia tanpa air mani? Ya. Nabi Isa bisa lahir, Pak, tanpa air mani? Jadi Tuhan Yesus bisa lahir tanpa air mani juga? Enggak. Kan saya tadi sudah ceritakan Tuhan Yesus itu iya. Tetapi yang saya tanya, Nabi Isa bagaimana jadinya? Terjadinya Nabi Isa yang Bapak bilang tidak punya ayah itu. Tanpa air mani itu. Bagaimana jadinya? Kenapa? Bagaimana dia bisa jadi anak? Seorang Maryam. Bukan Maria ya, beda. Maria. Karena Maryam dan Maria beda. Kalau abang bilang, oh itu masih beda bahasa. Bukan. Karena Maryam itu adiknya Musa dan saudarinya Harun, saudarinya Musa. Sedangkan Maria itu bukan saudarinya Harun, beda suku. Beda suku, Pak, itu, Pak. Beda ras. Yang satu Ambon, satu Batak itu. Jadi tidak boleh dikatakan, oh itu kan sering disebut karena dia menjadi seorang yang dihormati di kalangan itu. Beda suku, Pak. Maria ibu Yesus dengan Harun itu berbeda suku. Yang satu orang Ambon, yang satu orang Batak. Bagaimana bisa dikatakan bersaudara? Tidak mungkin. Oh, oke, Bang Nabirun. Oke, Nabirun. Nah, Maryam bagaimana nih? Saya mau tanya abang. Maryam. Kalau Maryam, saya memang bukan ahli sejarah ya, bukan sejarah Nabi. Saya udah bilang dari tadi sama Bang Bendi. Setahu saya memang itu Maryam memang itu adalah dia hamil, memang tidak punya ayah. Pada saat itu Nabi Isa kan sempat waktu dia lahir sempat dihujat juga. Maksudnya kenapa Maryam melahirkan tanpa punya ayah, sempat diiming-iming juga pada masa itu anak haram gitu kan, tahulah manusia Bang kan. Gitu. Cuma pada saat itu kan Nabi Isa yang kami percaya itu, dia kan masih kecil, masih bayi itu. Dia sempat Allah memutuskan Jibril untuk memberikan wahyu supaya Isa itu bisa bicara. Pada saat dia kecil itu, masih bayi, dia bisa bicara. Dia membuktikan kepada orang-orang semua itu, dia bicara langsung kalau dia itu bukan anak haram. Baru orang percaya. Itu setahu saya, Bang. Gitu. Sebentar Ya. saya potong. Sebentar Ya, saya boleh. potong. Apakah ketika Maryam hamil orang tidak tahu? Pada Maryam hamil orang tidak tahu. Tahu atau tidak orang-orang? Pada saat Maryam hamil, hamil ya, bukan melahirkan, hamil. Tahu nggak orang-orang? Setahu saya, Bang, orang Harusnya belum tahu. Betul tidak? Harusnya tahu gitu. Iya dong, namanya orang hamil masa nggak ketahuan? Pada saat itu, Bang, Maryam dia bukan kayak orang hamil sekarang, Bang. Keluar rumah gitu. Kalau kita sekarang kayak gitu, Bang kan. Nah, maaf, nggak ada deh. Asumsi itu asumsi abang untuk mengelak. Karena saya akan bertanya begini, Bang. Kenapa ketika udah lahir Isa baru mereka mengatakan anak haram? Kenapa ketika dia hamil dia tidak dirajam? Pada saat Maryam lahir, orang itu tidak tahu, Bang, Maryam itu hamil. Karena Maryam itu nggak keluar rumah dia. Asumsi. Dari mana Bang bisa bilang dia tidak keluar rumah selama 9 bulan? Saya tanya. Iya, kan saya udah bilang, saya nggak baca sejarah Nabi, saya dengar di pidato begitu sama Ustaz. Iya, makanya kita belajar, gitu, Bang. Ya. Makanya kita belajar. Jadi begitu, satu. Kenapa saya bilang berbeda Maryam dan Maria? Karena sebenarnya jangan dicocokmologikan dalam bahasa Arab. Oh, itu karena bahasa Arab salah. Saya bisa pastikan itu. Karena gini, Bang. Maria Kipti tidak pernah dibilang Maryam. Tetapi tetap Maria. Tetapi Maria ibu Yesus dikatakan Maryam. Karena salah. Maryam yang dimaksud itu adalah Maryam yang 1500 tahun yang lalu. Yaitu saudarinya Musa. Makanya tidak pernah dikatakan Maryam Kipti. Tahu ya Maryam Kipti ya?
Maria Kipti ya, Maria Kipti. Tahu nggak Pak? Maria Kipti siapa? Itu hamba atau pembantunya yang menjadi istri Nabi. Pembantunya Hafsah yang bernama Maria Kipti. Itu tidak pernah dikatakan Maryam. Jadi tidak ada perubahan nama. Gitu Pak. Jadi Maryam dan Maria itu adalah orang yang berbeda. Makanya tadi saya tanya, kenapa Bapak bilang bahwa Yesus dan Isa itu sama? Tidak sama. Pertama, zamannya saja sudah beda. Sukunya saja pun berbeda. Gitu Pak. Silakan. Oh gitu Bang ya. Kalau kami Bang, ini loh Bang, kalau kami tuh masih berlogika begini, berpikiran begini. Kalau Tuhan itu bisa lahir dari seorang ibu, walaupun dia bukan dari air mani ya kan, berarti dia butuh ibu juga seperti manusia lainnya gitu, butuh ibu juga. Dia butuh Iya. ibu. Namanya Tuhan kan berarti dia namanya Tuhan Maha Perkasa, Maha segalanya, ya kan? Maha tidak butuh bantuan orang lain. Kalau menurut kami, itu. Tidak, memang Tuhan bukan karena dia butuh, tetapi karena dia sudah memang menjanjikan itu, Pak. Ya, kalau begitu, kalau itu Abang bilang, kalau itu ukuran Abang, ya, Alkitab mengatakan ukuran yang sama akan diukurkan kepada Abang. Itu kata kitab kami ya. Iya. Nah, ketika Abang bilang Tuhan itu tidak butuh makhluk, Allah Tuhan Abang butuh makhluk juga, Bang. Iya, Gimana butuh Pak Fendi? Iya, dia Ketika butuh Tuhan rasul, berbicara dia kepada Nabi butuh Muhammad, ini. Iya, lewat dia apa Tuhan berbicara? Butuh Jibril. Ruh Jibril. Ketika Nabi Isa hadir ke dunia ini, lahir ke dunia ini, Allah juga butuh Maryam untuk mengambil mengambil kandungan Maryam supaya Maryam mengandung kalimat yang datang daripada Allah. Yang dikandung oleh Maryam itu siapa? Kalimat yang datang daripada Allah. Apa itu arti kalimat yang datang daripada Allah? Firman minhu. Di mana tertulis? Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 45. Itu Bang. Abang pernah baca surah Ali Imran ayat 45? Gini Pak Fendi. Jangan Pak begini. Semua pertanyaan Abang itu kita jawab pakai Alkitab. Tetapi semua pertanyaan kita, Abang membela diri dengan menjawab Asumsi. begini Bang Pendi. Abang menjawab asumsi. Abang menjawab, saya tidak paham sejarah. Saya tidak paham Al-Quran. Saya tidak paham hadis. Tetapi Abang sangat pandai untuk mempertanyakan kitab orang. Gini Pak Fendi. Supaya iman Abang itu... Allah itu bukan masalah dia punya malaikat Jibril, dia butuh untuk malaikat Jibril. Bukan masalah dia punya Nabi Muhammad, butuh untuk Nabi Muhammad. Bukan itu persepsinya Pak Fendi. Allah itu kan raja di atas segala raja. Ada raja di atas segala raja. Itu Allah kata, itu kalau menurut saya, itu Allah kitab itu raja kami. di atas segala raja. Wajarlah kalau raja itu punya malaikat Jibril. Jibril, kamu datang ke sana. Namanya raja di atas raja. Artinya dia butuh kan? Itu bukan butuh. Kalaupun nggak ada Jibril, dia sanggup sendiri gitu, Bang. Nggak percaya, Bang? Itulah. Nggak percaya, Bang? Percaya. Saya percaya. Sekarang saya mau tanya. Abang kan selalu hafal. Saya murtad mulai tahun 2016. Itu murtad. Saya mau tanya, apa itu yang dikatakan murtad? Coba Abang dijawab. Murtad Apa itu murtad? Murtad itu murtadin. Murtad daripada murtadin agama. itu apa murtadin itu? Apa murtadin itu? Keluar dari agama. Ya, itu contoh pertama. Ada lagi itu Bang yang dikatakan murtadin. Apa yang lain? Contoh yang lain? Apa? Abang bilang murtadin. Saya murtadin dari tahun 2016. Saya udah tanya sama Abang, apa itu murtadin? Abang bilang murtadin itu keluar dari agama. Oke, udah betul itu keluar dari agama. Ada contoh lain itu. Ada lagi. Apa itu yang dikatakan murtadin? Abang ada tahu? Tahu? Apa? Tahu Abang? Apa? Murtadin keluar dari agama. Udah betul. Murtadin termasuk orang yang menduakan Allah, itu orang murtadin juga, Bang. Menduakan Allah. Di mana saya menduakan Allah? Menduakan Allah. Begini menduakan Allah. Bang Pendi tidak mengakui Allah lagi sekarang. Bang Pendi sekarang sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan Abang. Itu berarti Bang Pendi sudah menduakan Allah. Nah, itu semacam murtadin, urung murtad. Iya. Gini loh Bang. Ya, itu kan
Benar, benar. Coba Abang bilang. Sekarang persepsinya begini, Bang. Kalau contoh yang terbaik begini, Bang. Kalau kita memang apa yang kita lakukan itu baik, namanya juga baik. Sekarang gini, Abang keluar dari agama Islam masuk Kristen dengan nama murtadin. Murtadin itu keluar dari agama. Kalau kita agama Islam masuk Kristen, murtadin itu orang yang menduakan Allah. Buka surah Al-Baqarah ayat 62. Orang yang menduakan Allah gitu. Surah Al-Baqarah ayat 62. Al-Baqarah 62 ya. Ya. Murtadin gitu, murtadin. Surat 2. Nah, itu aja Surat murtadin. 2. Terus Orang dari Islam masuk Kristen namanya murtadin. Murtadin itu menduakan Allah dan keluar dari Islam. Orang Kristen masuk ke agama kita, Bang, apa namanya, Bang? Murtadin. murtadin juga menurut kami karena dia meninggalkan agamanya. Murtad juga. Alkitab mengatakan di akhir zaman akan banyak orang yang murtad. Kalian bilang kalian keluar dari agama. dengar sebentar, Bang, jangan marah, jangan kepanasan. Cibegah. Menurut Abang, ya ini menurut Abang ya, orang yang meninggalkan kekristenan masuk agama Abang itu dinamakan dengan mu'alaf. Tetapi bisa juga dikatakan dia murtad dari agama Kristen. Oke? Nah, orang yang murtad dari agama Islam masuk agama Kristen itu dikatakan bertobat oleh orang Kristen, bertobat baru. Mu'alaf itu sampai kapanpun dia tetap mu'alaf, tidak pernah dikatakan orang Islam dia. Tetap mu'alaf, dipanggil dia tetap mu'alaf. Mau dia 500 tahun dia hidupnya, tetap dia mu'alaf dipanggil. Kayak mana Bang bilang dia tetap mu'alaf bukan orang Islam, sedangkan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Benar, tetapi dia tetap dipanggil mu'alaf. Bang, dengar Bapak Pendi dulu. Ilung Bang kan dari awal jangan pakai bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Pertanyaan saya kepada Abang, benar tidak? Seorang yang masuk agama Abang, orang Kristen masuk agama Abang, dipanggil mu'alaf. Benar nggak? Betul. Oke, sampai kapanpun, sampai kapanpun tetap dia dicap mu'alaf, benar? Benar nggak? Iya, memang mu'alaf dipanggil ya. Terus? Jadi yang Abang bilang dia bukan Islam, di mananya dia bukan Islam? Bukan Muslim. Bukan Muslim, di mananya Abang bilang bukan Muslim kan? Itu Abang bilang gini loh, Bang. Abang bilang dipanggil mu'alaf. Dipanggil mu'alaf, udah. Tapi di mananya Abang bilang dia bukan Islam dan bukan Muslim? Di mananya bukan Islam dan Muslim? Di mananya? Itu Bang panggil mu'alaf dia. Iya. Bisa nggak Abang buang kata? Bisa nggak kalimat mu'alaf itu dibuang? Jadi Bang kami harus panggil dia siapa? Islam gitu ataupun Muslim gitu? Orang supaya Muslim dia diakui Islam. Mukmin. Terus kamu nggak mau supaya dia Muslim? diakui Islam? Jadi kami harus panggil dia. Jangan marah-marah. Tadi santai. Kenapa sekarang Abang marah-marah. tidak mau mengakui, memanggil dia teman mukmin atau Muslim? Bang Pendi, dengar dulu saya bilang dulu Bang. Biar Abang terarah Jangan nanti marah-marah. Tadi ketika Abang tanya kepada kami, pertanyaan Abang semua kami jawab dengan santai. Baru satu saya bertanya sama Abang. Abang sudah marah-marah. Bang, ilong hana bengeh Bang Heleng Yoro ku begah Bang. Iya, jangan. Kayak gitu memang orangnya nggak marah Bang. Itu Bang, itulah Bang Pendi. Ya kan orang cero nih. Oke, siap. Jadi gini loh Bang Pendi, gini loh, santai Bang Pendi. Gini. Dari kemarin itu saya ikuti Bang Pendi bilang Bang Pendi bilang saya murtadin dari tahun 2000. Ini jangan potong dulu Bang ya. Saya murtadin dari tahun 2016. Saya potong. Ya, dengar dulu. Saya potong. Mu'alaf itu sampai kapanpun Abang tetap panggil dia mu'alaf. Dengar dulu Bang, saya jelasin. Abang main potong terus. Dengar dulu Bang. Dengar lebat cun medeng. Dengar dulu. Oke. Ini Abang bilang sendiri, saya murtadin dari tahun 2016. Sedangkan murtadin itu ada dua macam, keluar dari Islam dan orang yang menduakan Allah. Itu di agama Abang sendiri, Abang bilang murtadin. Orang Kristen masuk ke Islam, kami nggak pernah manggil dia orang murtadin. Kami panggil dia mu'alaf. Ya. Mu'alaf. Kami nggak pernah panggil murtadin. Dan Abang bilang, mu'alaf itu sampai kapanpun dia tetap dipanggil mu'alaf. Dan dia tidak pernah Islam, tidak pernah Muslim. Jadi kami, dengar dulu Bang, dengar dulu. Jadi begitu dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia udah belajar Islam, jadi kami harus panggil siapa dia, Islam atau si Muslim gitu.
Dia bang, kalau udah masuk mualaf. Islam dia udah dibalik namanya bang, bukan Tetap namanya. mualaf. Panggilan mualaf itu karena orang berpindah agama dan iya. mualaf itu bukan kalimat-kalimat yang menduakan Allah, enggak itu Oh, bang. berarti, Ya, itu berarti dia bang. bukan muslim, mualaf. Berarti dia bukan muslim, tetap dia mualaf kan? Mualaf, iya. Mualaf itu kan nama panggilan. Kalau agama dia kan udah Islam. Oke. Ya. Berarti, Berarti gini bang, berarti Mbak Pendi itu bukan Kristen, murtadin gitu, ya kan? Betul. enggak, dia murtadnya Betul, tahun berarti 2000. kan Bang Effendi itu sekarang bukan orang Kristen, orang murtadin ya, orang Bukan. murtadin. Nah, inilah. Dia murtadinnya 2016. Saya Sekarang murtadinnya udah jadi orang Kristen. 2016. Nah, yang panggil saya murtadin itu orang Islam. Orang Kristen tidak panggil saya murtadin. Iya, anak Tuhan. Anak Tuhan. Malam kemarin abang masih bilang abang itu murtadin. Benar, Abang itu benar. orang- Saya murtad. Dengar. Iya, apa? Bilang. Dengar. Saya murtadin Murtadin mulai 2016. Nah, setelah 2016 saya bukan lagi murtadin. Anak Tetapi Tuhan. awal mula saya murtad dari agama Islam itu tahun 2016. Yang panggil saya murtadin siapa? Orang Islam. Dan saya mempopulerkan kalimat murtadin supaya orang tidak takut dengan kalimat murtad. Dulu orang anti dengan kalimat murtad. Orang takut mendengar nama murtad saja orang takut. Sekarang di mana-mana orang mengaku aku ini murtadin, aku ini murtadin. Artinya yang memberikan kami murtadin itu adalah bukan orang Kristen, tapi kami sendiri. Tetapi seorang Kristen masuk Islam sampai kapanpun dia tetap dianggap mualaf. Tidak pernah dia dipanggil ini orang Muslim yang baik. Oh enggak, tetap dia mualaf dipanggil. Mualaf, iya. Oke. Sekarang nama Mbak Pendi di Kristen apa? Nama Mbak Pendi di Kristen? Abraham. Yang dipanggil sekarang siapa? Abraham. Bapak orang Abraham. beriman. Oke, Ibrahim, udah Ibrahim. nama kan. Sekarang kalau jumpa kawan-kawan pasti dipanggil Lalu Abraham. kira Kan? STNK balik nama. Udah. Kira Bang BPKB Pendi. balik nama. Bang Pendi, Ya. orang Kristen masuk Islam itu nama mualaf itu hanya dalam satu saat saja. Begitu dia masuk Wow. Islam, dia dibalik nama. Dengar dulu, begitu ya. dia dibalik nama, misalnya kan Ah. Salahuddin namanya, dia tetap Salahuddin dipanggil. Mualaf itu hanya nama di kantor, di Betul. kantor dan dinas Tapi- syariah Islam supaya dia dapat Benar, zakat gitu. benar, tapi- enggak dipanggil dia mualaf. Hei mualaf kemari, hei mualaf kali. Oke, Hana benar. ya Bang Pendi, enggak Benar, dipanggil. benar, Tetap nama benar. dia dipanggil. Jangan Benar, bodoh, tetap- Bang Pendi. Benar. Saya tidak menafikan itu. Tetapi Ya. kalau saya bertanya kepada abang, ini siapa ini? Abang pasti panggil, oh dia mualaf. Oh, dia mualaf. Iya. Bagi orang tidak mengenal dia, Bang. Bagi orang yang tidak mengenal dia. Ini Oke. siapa? Oh ini mualaf enggak? Kalau saya udah kenal dia, saya tetap panggil dia nama. Kalau Bang Oke, Pendi enggak dikenal betul. sama orang Kristen Tapi- lain, ditanya ini tapi, siapa? Begini, Gimana? Udah tuh. tapi kalau dia punya salah, dasar mualaf itu pasti kalian bilang dasar mualaf. Kalau Bang Pendi punya salah di Kristen tetap dibilang juga dasar murtadin. Oh enggak. Enggak. Oh, enggak. Ah, kan Abang bela juga Abang bela sendiri. Enggak. Kami bela juga. Enggak. Ya, gitu, Bang. Bang Adi, saya orang Kristen itu ya, orang Kristen itu melarang bagi saya itu untuk menyematkan kalimat murtadin. Bang Pendi, tolong dong murtadin itu dihapus. Kami tidak suka ada murtadin. Bang Pendi itu petobat loh, petobat baru, lahir baru dalam kekristenan. Iya, Bang betul. Pendi itu sekarang jadi anak Tuhan loh. Iya. Jangan bilang-bilang murtadin dong Bang Pendi. Bang Pendi Udah kan sudah balik mendapatkan nama. kebenaran. Bang Pendi sudah bertobat. Itu Bang di dalam iman kami. Oh, Orang Kristen jadi larang. sekarang jadi sekarang Bang Pendi udah jadi anak Tuhan. Iya, makanya itu Pendi anak Tuhan. Jadi mama Bang Pendi di Matang itu siapa? Ya itu ibunya. Ibunya. Heeh. Jadi anak Tuhan itu ayah Bang Pendi siapa? Ayah saya. Udah nggak ada. Ayah Udah saya nggak sudah ada ayahnya. ayah saya sudah meninggal. Begini, Iya, Bang. makanya sekarang jadi anak Tuhan dia. Abang Anak Tuhan. benar. Jadi dulu Bentar. bapaknya siapa kalau anak Tuhan itu? Bentar, jangan kejang-kejang lah. Jangan. Lucu, kayak dengar. Tidak. Kamu Bang Pendi. gini. Sekarang gini. saya mau tanya Gini, Bang Pendi, anak Aceh. selama Bang Pendi murtadin udah berapa kali pulang ke Matang? Kemarin saya baru pulang.
Jumpa sama mama? Enggak boleh. Di orang Aceh saya dibunuh kalau pulang. Bukan, orang lain yang menghalangi. Orang lain yang Bang menghalangi. Pendi, kalau orang Aceh jahat mau bunuh Bang Pendi itu bisa diambil di Medan tuh. Kok rame orang Aceh di Medan tuh? Berani kalau udah keluar dari Aceh. Kau. Bro. Kemana Bang Pendi mau lari? Kalau mau diambil. Bang Pendi. Coba diam dulu Adi. Bang Pendi. Adi diam kalau dulu. mau diambil kemanapun ke Jakarta. Iya. Coba diam Kalau dulu. kalau orang Aceh jahat, kalau orang Aceh jahat itu. Diam dulu. Saya tidak bilang Aceh jahat. Diam dulu. Tadi Bang Pendi bilang kan? Diam dulu. Coba diam. Kalau pulang ke Aceh dibunuh. Ini saya turunkan nih. Tadi Bang Pendi bilang kalau pulang ke Aceh Bang Pendi dibunuh katanya. Diam dulu. Diam dulu. Udah. Ci pegah. Setiap orang Aceh yang murtad dari agama Islam, ini orang Aceh ya, saya tidak bilang suku lain. Ya. Orang itu harus keluar dari Aceh, bro. Ya. Kenapa harus keluar dari Aceh? Aturan siapa itu? Kami tidak diterima. Aturan Itu siapa? banyak typing di Aceh. Kalau kamu sering lihat, itu banyak typing di Aceh. Bahkan ada Viti, orang Aceh bilang, ada Viti ini ya. Apa orang Aceh bilang? Si Pendi itu bagi kami halal darah. Itu orang Aceh yang bilang. Mau saya tunjukin videonya? Saya aturan Bang Pendi, Enggak, bukan typing. saya tidak minta aturan. Saya tidak minta aturan. Bukan di HP ada orang itu. Aceh yang bilang, kalau dia pulang ke Aceh, darahnya halal. Itu orang Aceh yang bilang. Itu videonya masih ada. Dia lapor sama si Zuma. Takut Bang Pendi ya? Takut Bang Pendi? Saya nggak takut. Kemarin saya pulang. Takut? Saya nggak takut. Kemarin saya pulang. Pulang kemana Bang Pendi? Kalau Bang Pendi, orang Kristen masuk Islam itu banyak di Aceh. Pulang dia ke kampung, di Medan, di Brastagi, di Sembahi, cukup banyak. Tidak ada orang Aceh. Tapi dia tidak ada orang Aceh sampai ke sana. Bro, tidak ada orang Aceh yang masuk Kristen yang berani pulang kampung. Tidak ada. Dedi Saputra, ada namanya Dedi Saputra ya. Dia orang Pidijaya. Ketika dia percaya kepada Yesus, dikejar sama orang kampung. Asal kamu tahu. Dikejar sama orang kampung. Dipaksa dia untuk balik Islam. Dia nggak mau balik. Tidak ada orang Aceh kalau sudah masuk Kristen dia pasti keluar dari Aceh. Cut Fitri, kamu pernah dengar Cut Fitri orang Langsa? Dipaksa sama mamanya dan orang kampung datang ke Medan, memaksa dia untuk kembali ke Aceh sampai anaknya dirampas. Ya, sampai sekarang Cut Fitri sama anaknya tidak pernah ketemu. Bahkan sampai sekarang orang kampung itu ya masih cari-cari Cut Fitri di Medan. Coba kamu bantah. Jangan ketawa. Coba kamu bantah. Agama macam apa itu? Ketika Cut Fitri masuk Kristen, orang tuanya datang ke Medan. Bahkan rambutnya Cut Fitri itu dijambak. Dipaksa dia kembali ke Islam untuk pulang. Dijambak dia dan dipaksa untuk pulang ke Aceh supaya dia kembali ke agama Islam. Coba kamu bantah. Keluarga dia kan? Termasuk orang kampung. Ada beberapa orang. Ya, family dia. Tahu saya Cut Fitri itu orang Langsa, Bang Pendi. Enggak, maksud saya itu agama macam apa itu? Oh, jadi itu yang Bang Pendi takutkan? Kamu kok ketawa? Enggak, maksudnya jadi itu yang Bang Pendi takutkan pulang ke Aceh. Saya nggak takut. Kalau nggak takut, coba pulang ke Aceh jumpa orang tua Bang Pendi, mama Bang Pendi. Kalau nggak takut. Loh, kapan Bang Pendi pulang kita jumpa di Matang? Ilung Matang kampung nih, Kapan untuk apa saya ketemu sama Untuk apa saya ketemu sama kamu? Nggak berani pulang kan? Takut ikut aku kan? Iya kan? Itu kamu bilang. Itu kan kamu yang bilang. Itu kan cuma omongan orang aja itu. Itu kan kamu bilang. Ya. Banyak orang Aceh yang tidak pernah lagi pulang kampung. Aliuddin, puluhan tahun dia masuk Kristen, tidak pernah lagi pulang kampung. Bang Pendi, kalau orang Aceh mau aniaya Bang Pendi, sekarang pun bisa, Bang. Abang di Jakarta kan? Kok rame orang Aceh di Jakarta, Bang? Mana Bang Pendi mau lari? Mana berani kalau di Medan, kalau di Jakarta? Mana berani di Jakarta? Di luar Aceh nggak berani orang itu. Siapa bilang nggak berani, Bang? Nggak berani. Nggak berani. Bukan. Masalahnya orang Aceh nggak open itu. Udah Bang Pendi masuk, kita masuk aja gitu. Nah gitu. Oh. Kalau udah mereka merantau, udah ke Jakarta, udah nggak berani, Bang. Bukan wilayah hukum mereka. Kamu jangan pura-pura baik lah. Kami tahulah kemunafikan itu. Janganlah pura-pura baik.
Iya bro, nggak usah pura-pura baik. Kami kemunafikan seperti itu kami tahu semua. Jadi apa kerja Bang Pendi sekarang? Kerja sehari-hari apa? Penginjil seperti ini. Penginjil. Udah jadi pendeta Bang Pendi ya? Cepat Enggak, kali ya. penginjil. Penginjil. Berapa gaji sebulan Bang Pendi? Nggak ada gaji. Penginjil tuh nggak ada gaji. Alkitab Jadi, mengatakan apa upahku jadi penginjil? Upahku adalah memberitakan Injil. Itulah upahku. Jadi makan sehari-hari untuk kebutuhan itu dari mana Bang Pendi? Banyak Wah, yang itulah kasih. hebatnya. Ada saja yang memberi. Ada gitu saja. ya. Ya kayak tunggu badannya nak semua benar semua dikasih lah uang gitu ya. Benar, ada saja. Oh ya. Nah, inilah Bang yang diperdengarkan sama orang-orang di Aceh ya. Masuk Kristen itu dibayar. Tanya Cut Fitri itu. Siapa yang bayar dia? Nggak ada yang bayar, menderita Cut Fitri masuk Kristen. Orang Aceh masuk Kristen semua menderita, nggak ada yang bayar. Kamu jangan ketawa. Orang Kristen masuk Islam yang dibayar. Yang enak mualaf. Mualaf yang enak, dikasih uang. Jadi ustad. Jadi ustadz, ya. Habis itu dapat surat mualaf. Surat mualaf itu dia bisa membawa kemana-mana, dikasih uang. Kemana-mana dapat duit. Dapat duit. Dapat jatah. Ini dapat jatah zakat. Begitu ada mualaf datang ke kampungmu, dia tunjukkan surat mualaf. Satu rumah keluargamu itu Bang pasti kasih uang ke dia. Ada yang kasih beras. Itu pasti Bang. Anggaplah 1 Ditunjukkan. liter satu orang ya enggak. Jadi kartu mualaf itu dibawa-bawa untuk meminta-minta, jadi peminta-minta. Benar nggak? Nggak ada jujur. Jangan. Kamu nggak berani jawab. Kamu nggak berani jawab. Mbak Pendi. Mualaf sekarang. Dengar dulu. Kamu nggak berani jawab, bukan saya nggak dengar. Ya, kamu nggak berani jawab. Mualaf itu banyak orang Batak dan orang Nias di Aceh itu jadi mualaf. Mereka dapat pekerjaan. Ada yang di Melabuh. Ada yang di Banda Aceh. Orang Nias, orang Batak juga. Orang Batak di Janto itu sampai dikasih tanah. Di Janto, orang Batak jadi masuk mualaf, masuk Islam, jadi mualaf, dikasih tanah. Gitu bro. Tapi kamu nggak berani jawab, nggak berani jujur. Kalau jujur murtad. Nah, kalau murtad dapat apa? Murtad nggak dapat apa-apa. Kami dicurigain sama orang Kristen. Awal-awal saya murtad, dicurigain sama orang Kristen. Orang Kristen nggak percaya. Nggak percaya orang Kristen ada orang yang murtad nggak diterima begitu saja. Dilihat dulu. Alkitab mengatakan kamu mengenal dia dari buahnya. Benar nggak dia percaya kepada Yesus? Baru engkau terima. Nggak diterima begitu saja. Malah banyak orang Islam yang murtad itu kembali lagi. Banyak yang kembali lagi karena nggak tahan. Dia berpikir ketika masuk Kristen ada yang bayar. Karena itu diperdengarkan. Itu bro. Buka mikrofonmu. Buka mikrofonmu bro. Ganti pasien Bang Nabiro. Oke. Udah dengar? Dengar. Begitulah. Sekarang kita cukupkan Om Pendi ya. Begitulah Islam memperlakukan orang non Muslim masuk ke Muslim, dikasih fasilitas, dikasih ini itu. Kalau Bang Pendi menderita masuk Kristen ngapain ke situ Bang Pendi? Kenapa saya masuk Kristen? Kamu sudah bilang ya. Kamu bilang orang Kristen masuk Islam dikasih fasilitas. Dengar. Kamu sudah jawab dengan jujur barusan ya. Orang Kristen masuk Islam itu dikasih fasilitas. Itu kamu bilang dengan jujur. Lalu kamu bilang kalau memang saya menderita masuk Kristen, ngapain saya ke situ? Itu karena keselamatan. Karena keselamatan saya masuk Kristen. Saya percaya kepada Yesus. Saya dihina, diancam, dicaci maki. Apa kalian pikir enak dicaci maki sama orang Aceh? Tidak enak. Tapi saya tetap mempertahankan iman saya. Kenapa? Di dalam Yesus ada keselamatan. Saya rela dicaci maki. Yang penting saya bisa memberitakan Injil. Yang penting orang Aceh dengar Injil. Yang penting orang Aceh dengar nama Yesus. Yang penting orang Aceh mendengarkan kesaksian saya. Yang penting orang Aceh bisa terbuka pikirannya. Selama ini dibohongin. Siapa yang membohongin? Orang-orang tertentu dibohongin.
bahwa masuk Kristen itu dibayar, masuk Kristen itu dikasih rumah, masuk Kristen itu dikasih mobil, masuk Kristen itu dikasih jabatan, masuk Kristen itu dikasih perempuan. Justru masuk dalam agamamu yang dikasih semua itu, dan kamu sudah mengaku barusan. Nah, bahkan dapat surat mualaf. Surat mualaf itu di Aceh, ya, surat mualaf itu sangat bermakna di Aceh, Bang Nabi Rom. Ya teman-teman, surat mualaf di Aceh sangat bermakna. Dia bisa bawa kemana-mana dengan surat mualaf itu. Yes. Ya, selama 3 bulan surat mualaf itu berlaku. Bisa dapat uang dia dengan surat mualaf. Dia bisa pergi tunjukkan surat mualaf, dikasih duit. Ada orang yang iba terhadap dia. Bahkan enak lagi kalau ke mereka, bukan cuma 1 perempuannya, bisa 4. Bisa 4. Kalau di Kristen nggak bisa, mana enak. Udah turun dia. Ya, barusan dia bilang sendiri Bapak Ibu, dikasih fasilitas. Enak katanya, dikasih fasilitas. Kalau begitu ngapain kamu ke Kristen? Kembalilah, kata dia. Pakai bahasa Aceh dia bilang. Itulah Bapak Ibu. Tadi dia baik-baik ya. Baik. Begitu ditanyakan, mulai goyang. Keluarlah. Jin-jinnya semua itu keluar.